Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas fungsi logaritma, yaitu menentukan fungsi logaritma dari grafik. Secara umum, terdapat dua fungsi logaritma yang digunakan sebagai pemisalan, yaitu fx sama dengan a log bx yang digunakan jika pada grafik fungsi logaritmanya melalui dua titik. Yang kedua yaitu fx sama dengan a log bx ditambah c yang digunakan jika grafik logaritmanya melalui lebih dari dua titik. Contoh grafik melalui dua titik. Bisa kita perhatikan, ini merupakan grafik logaritma, mana melalui titik 1,0 dan 4,2. Bagaimana cara kita mencari grafiknya? Oke, kita mulai. Yang mana kita ketahui tadi, jika grafik melalui dua titik, maka pemisalan yang kita gunakan adalah fx sama dengan a log bx. Yang mana grafik tadi melalui titik 1,0 dan 4,2. Oke, caranya yaitu kita substitusikan kedua titik tersebut pada fungsi logaritmanya, yaitu fx sama dengan a log bx. Yang pertama, titik 1,0. Maka fx sama dengan a log bx. Kita masukkan fx ini sama dengan y sama dengan a log bx. Maka kita masukkan titiknya tadi. Satu ini x, 0 ini y. Maka y sama dengan a log bx, yaitu sama dengan 0 sama dengan a log b dikali 1. Maka 0 sama dengan a log b. Berdasarkan definisi logaritma, maka kita akan mengubah fungsi logaritma itu menjadi eksponen, yaitu a log b sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk eksponennya, yaitu a pangkat 0 sama dengan b. Karena a pangkat 0 sama dengan b, maka b sama dengan 1. Oke, kita masuk kepada titik yang kedua, yaitu titik 4,2. Kita masukkan saja x-nya itu 4 dan b-nya 1 karena sudah kita dapatkan pada awal tadi, dan fx itu sama dengan y yaitu 2, maka jadinya 2 sama dengan a log 4. Sama halnya dengan tadi, berdasarkan definisi logaritma, maka a log 4 sama dengan 2 bisa kita ubah dalam bentuk eksponen menjadi a pangkat 2 sama dengan 4. Maka hasilnya itu a sama dengan plus minus akar 4. Kenapa dia plus minus? Karena pangkatnya itu pangkat 2. Setiap pangkat genap itu bisa dibikin plus minus. Maka hasilnya adalah a sama dengan plus minus 2. Nah, sebagaimana kita ketahui, a ini merupakan basis, yang mana syarat basis adalah harus besar dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Maka yang kita ambil adalah a sama dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan b-nya sama dengan 1 dan a-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan ke bentuk pemisalan fungsi logaritma tadi, yaitu fx sama dengan a log bx. Menjadi fx sama dengan a-nya 2, jadi 2 log bx, b-nya 1, jadi 2 log 1x. Yang mana 1 ini bisa kita hilangkan saja menjadi fx sama dengan 2 log x. Selanjutnya kita masuk ke contoh grafik yang melalui dua titik lebih. Misalkan grafik fungsi ini, yaitu melalui 3 titik, yaitu 3,0,
4,1, dan 6,2. Selanjutnya, kita akan mencarinya. Sebagaimana yang kita ketahui di awal, jika dia melalui 3 titik, maka pemisahan fungsi yang kita gunakan itu adalah fx sama dengan a log dalam kurung bx ditambah c. Yang mana kita substitusikan ketiga titik tersebut pada fungsi logaritma yang kita misalkan. Yang pertama, 3,0. Maka kita masukkan kepada fungsinya, yaitu fx sama dengan a log dalam kurung bx tambah c. Fx itu sama dengan y kan? Maka 0 sama dengan a log b, x-nya 3, maka b dikali 3 ditambah c. Hasilnya itu 0 sama dengan a log dalam kurung 3b ditambah c. Nah, kita kembali lagi ke definisi logaritma, yang mana a log dalam kurung 3b tambah c sama dengan 0, itu kita ubah dalam bentuk eksponen menjadi 3b ditambah c, c sama dengan a pangkat 0. A pangkat ini 0 itu 1 kan? Sehingga 3b tambah c sama dengan 1. Itu untuk persamaan yang pertama. Kita masukkan titik kedua ke persamaan berikutnya, yaitu 4,1. Maka fx-nya adalah 1, karena fx sama dengan y, sehingga 1 sama dengan a log b dikali 4. 4 ini x, karena di sini 4,1 ya, itu makanya 4, maka b dikali 4 ditambah c. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan a log dalam kurung 4b tambah c. Kita kembali lagi ke definisi logaritma. Kita ubah menjadi bentuk eksponen menjadi 4b ditambah c sama dengan a pangkat 1. A pangkat 1 itu a, maka hasil akhirnya itu 4b tambah c sama dengan a. Ini kita bikin menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya, untuk titik yang ketiga yaitu 6,2. Masih sama dengan yang tadi, kita masukkan saja titiknya menjadi 2 sama dengan a log dalam kurung b dikali 6 ditambah c. Sehingga menjadi 2 sama dengan a log dalam kurung 6b ditambah c. Nah, kita gunakan definisi logaritma lagi. Sehingga 6b ditambah c sama dengan a kuadrat. Maka 6b tambah c sama dengan a kuadrat. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Sudah kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Maka selanjutnya kita gunakan cara eliminasi. Yang pertama yaitu kita eliminasi c dari persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1, 3b tambah c sama dengan 1, dan persamaan 2-nya yaitu 4b tambah c sama dengan a. Kita eliminasi. 3b kurang 4b itu min b, c kurang c habis 0, 1 kurang a sama dengan 1 kurang a. Karena dia b-nya minus, maka sama-sama kita kalikan dengan min 1, sehingga hasilnya adalah b sama dengan a dikurang 1. Yang mana b sama dengan a kurang 1 ini merupakan persamaan yang keempat. Sekarang kita eliminasi c dari persamaan 1 dan 3. Yang mana persamaan 3 tadi adalah 6b ditambah c sama dengan a kuadrat. Kita eliminasi, maka dapat min 3b sama dengan 1 kurang a kuadrat. Min 3b itu dari sini ya. 3b dikurang 6b, hasilnya min 3b. C kurang c 0, 1 dikurang a kuadrat. Karena dia negatif, maka kita kalikan dengan min 1 menjadi 3b sama dengan a kuadrat dikurang 1. Ini merupakan persamaan yang kelima. Selanjutnya kita substitusikan persamaan keempat dengan kelima.
yaitu 3B sama dengan A kuadrat kurang 1. Ingat persamaan keempat tadi apa? Yaitu B sama dengan A kurang 1. Maka kita ubah B-nya menjadi A kurang 1. Maka menjadi 3 dikali A kurang 1. Sama dengan A kuadrat kurang 1. Selanjutnya, masih ingat dengan persamaan kuadrat? Jika A kuadrat kurang B kuadrat, maka akar-akarnya itu A tambah B dengan A kurang B. Nah, karena di sini 1, itu bisa kita bikin 1 kuadrat, maka akar-akarnya itu A tambah 1 dengan A kurang 1. Nah, karena di sini A kurang 1 dan sini A kurang 1, maka bisa kita sama-sama bagi A kurang 1, atau bisa bilang kita coret, maka tinggal lagi 3 sama dengan A ditambah 1. Sehingga A ditambah 1 sama dengan 3, dan mendapatkan A-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita substitusikan A sama dengan 2 tadi ke persamaan 4. Persamaan 4, yaitu B sama dengan A dikurang 1. Maka B sama dengan A kurang 1. B sama dengan A-nya berapa tadi? 2 kan? Maka 2 dikurang 1. Menjadi B sama dengan 1. Kita sudah dapatkan B-nya 1. Sekarang kita substitusikan B sama dengan 1 tadi ke persamaan 1 atau 2. Tapi bagusnya ke 1. Yaitu 3B tambah C. Karena B-nya sudah kita ketahui 1 tadi, maka 3 dikali 1 ditambah C sama dengan 1. Maka C-nya adalah 1 dikurang 3. Yaitu C sama dengan min 2. Karena sudah kita dapatkan A, B, C-nya, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 2, maka kita masukkan ke bentuk pemisalan logaritma yang tadi, yaitu fx sama dengan A log dalam kurung bx ditambah C. Kita masukkan A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya min 3. Menjadi A log dalam kurung 1x ditambah min 3. Atau A log dalam kurung x kurang 3. Jadi, fungsi logaritma dari grafik tadi ialah fx sama dengan 2 log dalam kurung x dikurang 3. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.